A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Fa in zalaltum mongko lamun condong emiltum condong ngadoi anid dukhuli ando saking mlebu fi jami'in dalam sekabiane hukum Islam. Fa in zalaltum mongko lamun zala manane gingsir aimiltum mala condong ngadoi, maka ta'diyae menggunakan anid dukhuli. Condong ngadoi sapa sira kabeh anid dukhuli ando saking melebu apabila engkau menolak tidak masuk fi jami dalam sekabehane hukum Islam min ba'di ma ja'atkum ing dalam sause perkara ja'atkum kang teka kum ing sira kabeh wal bayyinatu atau nek ora digawe maneh ma masdaria dadi min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu ing dalam sause yen teka kum ing sira kabeh wal bayyinatu pira-pira keterangan ayilah hujjah tegese pira-pira hujjah dalil-dalil ad-dhahiratu kang bertolo ala ana ing atas temesune agama Islam iku hakun iku bener. Maka apabila engkau menolak atau menjauh, condong menjauh untuk memasuki seluruh hukum-hukum Islam setelah adanya keterangan yang jelas datang kepadamu menerangkan bahwasanya Islam adalah benar, fa'lamu mongko ngawruh sapa sira kabeh anallahu ing tamsana iku ajizun zat sing mulya la yu'jizu ora bisa ngapesaken ing Allah pasaun siwiji-wiji min intiqamihi minkum an intiqamihi saking penolakan sira kabeh saking min intiqamihi minkum saking nolake Islam agama atau hukum-hukum minkum saking sekabeh saking sira kabeh hakimun tur wicaksana fisan ing dalam gaweane Allah atau makhluk Allah dalam kegaweane Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah itu zat yang mulia, arteges tidak membutuhkan apapun eksistensinya. Walaupun engkau menolak atau tidak beriman kepada Allah, Allah itu tidak berkurang sedikit pun kehormatannya. Malah justru rugi hamba-hambanya yang tidak beriman itu. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah. Ono to ma yanduruna ora padha ningali. Ini hamzahnya istifham menunjukkan hamzah istifham ingkari sekaligus mengolok-olok hamzah ingkari, maka ditafsiri mane manafi ana to aima yanduruna ana to ora ana to padha ningali yanduruna ora padha ningali ayan tadiruna sapa attarikuna wong sing padha tinggal kabeh addukhula ing mlebu fihi dalam agama Islam ila ayatiyahum kejaba yen to paring hum ing wong-wong sing padha ninggal mlebu Islam sapa Allah Gusti Allah amruhu tegese urusane Allah kakauli kaya pengendhen Allah aw ya'ti amru rabbika ay adabuhu tegese sisane Allah fi dulalin in dalam piro-piro pepetengan jam'u dillatin dulal petang min min saking mendung asabin tegese mendung ana ta ora padha ningali
ayan tadiruna sapa wong sing padha meninggalkan untuk tidak masuk Islam, kecuali Allah akan mendatangkan kepada mereka dalam kegelapan yang diserupakan seperti gelapnya pada saat mendung. Wal malaikatu wa qudiya amru. Wal malaikah itu diatapkan kepada lafaz Allah. Maknanya adalah bahwasanya malaikat juga akan mendatangkan kepada orang yang berhak menerima siksaannya Allah. Wal malaikatu lan sapa malaikat diatapno maring Allah ila ya'tiyahumullah. Wal malaikatu lan malaikat juga malaikat yang diutus untuk menghantarkan siksaan tersebut. Wa qudiyalan dan tetap menapa amru apa perkara etama sempurna apa amru halakihim apa urusan atau perkara kerusaane wong sing menolak kebenaran. Ya, inadina indalul Islam. Jadi flashback ke masa lalu. Mereka kenapa mendapatkan konsekuensi yang sangat menyedihkan? Bukan fenomena alam, adanya gempa bumi, adanya bencana dan sebagainya. Itu konsekuensi mereka karena menolak kebenaran. Adanya Sodom dan Gomorrah karena menolak kebenaran. Adanya juga umatnya Nabi Nuh yang terhapus oleh yang namanya banjir bah, juga karena mereka menolak kebenaran. Karena Islam itu kebenaran, yaitu kepasrahan total hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat, bentuk syariat, Allah itu mempunyai kebijakan jadi fleksibel melihat keadaan umat saat itu. Awalul mursalin, pertama kali utusan Allah adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu syariatnya tidak sebegitu keren. Yang penting sadar mereka ibadah kepada Allah. Ini baru karena ya, definisi utusan Allah lah diberi wahyu, diberi aturan, kemudian diperintahkan umatnya untuk menjalankannya. Apabila mau mengikutinya, surga adanya atau kebahagiaan dunia akhirat. Kalau menolak, wantadiri sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Kemudian syariat Islam diperbesar lagi koridornya, mencakup segalanya lewat utusan Allah yaitu Ibrahim, dikenal dengan perjanjian 10. Kemudian Allah menyempurnakan lagi syariatnya kepada umatnya, kepada Nabi Musa. Ini sama doktrinnya, yaitu tauhid, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Tuhan yang dikenalkan oleh mereka itu mungkin saja berbeda, tapi intisannya sama, yaitu ilahun wahidun, Tuhan satu, bukan trinitas, bukan Allah Bapa, Allah Anak dan lain sebagainya. Maka trinitas tersebut, tiga Tuhan menyatu jadi satu, itu tidak juga masuk akal. Gitu. Kemudian sempurnakan lagi lewat Nabi Isa, juga sama, yaitu tetap tidak akan dirubah. Satu titik atas satu itu iota pun hukum yang sudah ada dalam perjanjian lama atau Taurat. Kemudian sempurnakan oleh Nabi Muhammad. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtuhu. Maka ini ngomentari pada ulkhuluha fisil mikhafa. Pada saat itu tuh asbabun nuzulnya adalah Abdullah bin Salam. Dia seorang pendeta Yahudi yang dari dulu dia itu mengajarkan kitabnya Allah, yaitu syariat-syariat Tauratnya. Bahwasanya syariat pada saat dirinya masuk menjalankan hukum Taurat adalah unta itu di Taurat diharamkan, sementara dalam Islam yang dibawa Nabi Muhammad dihalalkan. Jadi ada yang istishab, ada yang diteruskan seperti mandi jinabah dan zakat. Dan kalau zakat dalam Islam itu malah diringankan,
Kalau dalam Nasrani masih persepuluhan, sepersepuluh gitu. Lah Abdullah bin Salam ini enggan makan unta karena masih belum move on katanya. Berarti kalau kamu tidak mau makan unta, nah, gitu kan. Ini kejadian saat haji. Nah, berarti kamu belum move on dari agama lama. Makanya masuklah ke Islam secara kafah. Karena di Islam syariatnya yang dibawa Nabi Muhammad adalah unta itu dihalalkan. Kemudian dari Sabat mereka agung-agungkan. Karena katanya hari Sabat adalah pemberian total dalam perjanjian lama. Kalau dari Islam ya Sayyidul Ayyam adalah Yaumul Jum'ah. Jadi tidak dibedakan antara hari ini tidak. Pokoknya apa ono kepalane lah gitu. Sayyidul Ayyam. Maka dari itu udkhuluha fi silmi kafah. Bagi orang yang menolak kebenaran Islam, tunggu saatnya Allah akan mendatangkan siksaannya dan juga malaikat yang akan menghantarkan. Hidup dalam kegelapan. Wa qudiyal amru wa ilallahi lan maring Allah turjauna den balik akan opal umuru piro-piro perkara. Bil bina'i den waca kelawan bina lil maf'ul mal maf'ul. Bina maf'ul itu majhul. Bina majhul. Wal fa'ilan bina fa'il itu bina maklum. Fil akhirat dalam akhirat. Fa yujazi mengkembali sapa Allah. Maka akan dikembalikan seluruh urusannya kepada Allah sebagai pemilik semuanya di akhirat nanti, dan nanti juga akan mendapatkan konsekuensinya. Sal bani Israila am atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhum fa innallaha syadidul iqab. Sal takono sapa sliramu ya Muhammad Bani Israil ing Bani Israil tabkitan krono kanggo ngolok-ngolok atau bihon. Tanya kamu ya Muhammad kepada Bani Israel dengan nada pengolok-olokan. Kam atainahum. Kam utai kam iku istifhamiyatu. Iku kam istifhamiyah. Berarti kam itu isim istifham. Mu'allaqatun kang den gantungno. Mu'allaqatus sal kang den gantungno maring lafat sal. Anil maf'ul. Jadi sal itu kan mempunyai maf'ul dua. Kemudian ditaklek. Jadi ada hukum pentaklekan. Akhirnya hanya cuma mempunyai maf'ul satu. Makanya mu'allaqatus sal kang dadi mu'allaqes sal. Jadi ditaklek sal anil maf'uli atane andu saking maf'ul sing kaping 7. Wa hiya utawi istifham kam iku sani maf'ulai ataina iku dadi maf'ul kedua dari maf'ul lorone lafat ataina. Wa mumayyizu utai mumayyiznya kam, karena kam itu biasa mempunyai tamyiz. Iku min ayatin lafat min ayatin, yaitu tamyiz ada kalanya dimasuki huruf jermin. Jadi ini sal itu sebenarnya mempunyai maf'ul 2, kemudian ditaklek menjadi maf'ul 1. Kalau hukum taklek itu biasanya nang bab dzona wa akhwatuha itu sama, yaitu fi'il yang mempunyai maf'ul 2 kemudian kok hanya cuma maf'ul 1 karena kebanyakan ditaklek, digantung hukumnya. Seperti ini, akhirnya sal hanya cuma maf'ul. Sal kam atainahum ing piro atainakum paring sapa ingsun hum ing Bani Israil ingsun Allah min ayatin saking piro-piro ayat bayinatin kang pertolo. Jadi min ayatin dadi tamyiz sangka kam dijerkan dengan huruf jermi. Zahiratin tegese kang pertolo. Contone kafal kelbahri kaya sumila segara pada zaman Nabi Musa.
wa injalil manna wasalwa lan temurune salwa dan manna lan salwa ketika Nabi Musa bersama Bani Israel di tengah-tengah Ararati. Wa badaluha mengko padha ganteni so Bani Israel hai mengkono ayatin bayya kufron ing kekafiran. Sudah berapa banyak kami Allah itu memberi kenikmatan kepada mereka. Maka ada ayat seandainya Bani Israel itu mau taat saja kepada Allah, semua isi bumi ini akan diberikan kepadanya. Karena dikenal Bani Israel adalah orang-orang pilihan di zamannya, artinya orang-orang pilihan, cerdas-cerdas orangnya. Sampai sekarang juga ya, orang-orangnya cerdas-cerdas. Teknologi mereka sendiri yang menguasai, dunia itu sendiri mereka menguasai. Tetapi mereka malah menggantinya dengan kekufuran. Tidak semakin dekat kepada Allah dengan cara berbuat baik bagi sesama, malah menciptakan kekacauan di muka bumi ini dengan ini dengan itu. Yang sekarang lagi ini adalah global panik, yaitu manusia seluruh alam ini dibuat panik oleh mereka. Jadi global panik. Nah, global panik. Jadi mindset kepanikan itu sudah masuk ke alam bawah sadar setiap orang. Nah, itu corona itu adalah global, proyek mereka dari global panik, yaitu kepanikan mengglobal. Sehingga nanti imbasnya akan berpengaruh kepada seluruh lini kehidupan, mulai dari pekerjaan, lingkungan, sosial, pendidikan, semuanya kacau balau karena gara-gara corona. Ini namanya global panik. Mereka rekayasa. Nah, sudah berapa? Pada zaman dulu, seandainya kau tidak diselamatkan, tidak ada yang namanya Bani Israel saat ini. Di belakangnya ada apa yang namanya Fir'aun, depannya itu adanya lautan. Kemudian terjadilah keajaiban, terbelahnya. Akhirnya juga ada yang selamat. Dan selamat inilah yang kemudian adanya mereka-mereka sampai sekarang. Kemudian tidak sebegitu terus, mereka tidak mau menyukuri. Kufur lagi, Allah masukkan ke Araratih 40 tahun mereka. 40 tahun mereka keluntang-keluntung, tidak ada kehidupan secara sosial seperti sekarang. Tidak ada rumah, tidak ada hubungan yang namanya istilah birokrasi dan lain sebagainya. Kehidupannya tidak normal. Tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada. Mereka itu seperti tengah arah, seperti kambing atau seperti hewan-hewan itu yang liar tapi tidak bisa kemana-mana, bebas tapi tidak kemana-mana. Kalau pagi dia itu setiap hari itu selama 40 tahun hanya cuma mencari jalan keluar, bagaimana keluar dari areal yang luas ini. Tempatnya luas tapi mereka seakan terkunjara karena tidak bisa hidup normal, tidak bisa membentuk kehidupan sosial. Tidak ada rumah, ya senang ngeletak-ngeletak sedih-sedih. Tidak ada pemilikan yang namanya tanah, tidak ada yang namanya istilah pertanian, perdagangan, itu tidak ada. Tiap hari dia hanya cuma mencari jalan keluar. Pagi hari dia rombongan mencari jalan keluar, kliter sana. Sore-sore sudah tahu-tahu sudah di tempat yang pagi tadi itu kita singgah. Kemudian malam hari dia itu mencari lagi, gerak lagi. Pagi hari dia itu tiba-tiba di situ tempat lagi. Jadi mubang, nggak karu-karuan, nggak pernah menemukan jalan keluar 40 tahun. Itu kok enggak, itu tetap saja mereka bisa bertahan hidup ya karena Allah Maha Pemurah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alal rizqi. Rezekinya diberi namanya manna. Yaitu pagi hari ada semacam embun. Kemudian jam 7 sinar matahari mulai nanja dan panas. Embun itu hilang dan akan ada bekas seperti madu yang lengket di bebatuan. Disinilah dimakan oleh mereka. Kemudian protein hewani, Allah mendatangkan yang namanya burung salwa. Burung mereka ditundukkan untuk Bani Israel. Burung itu ditundukkan, jadi dipelintang
dipanah, kemudian disembelih, dibakar, dimakan. Jadi kehidupan 40 tahun hanya cuma manna dan salwa, yaitu semacam kayak yaitu lelehan madu. Kemudian makan apa ini, burung itu. Tetapi mereka tidak mau bersyukur, malah menggantikan dengan kekafiran. Waman yubaddil nikmatallahi utai sulamun yubaddil ganteni semua nikmatallah ing nikmat Allah. Ai mata ke perkara an'ama kang paring nikmat sapa Allah bikelan ma alai ngatasé man minal ayati saking pira-pira tanda kekuasaan Allah liana krotem seduna ayat iku sababul hidayah dadi sebab hidayah. Mimba di maja dalam sause yen to teka hu ing man kufran gantening kekafiran fa innallaha mongko temestune Allah taala iku syadidul iqabi zat sing uli banget nyiksane lahu maring. Barang siapa menggantikan kenikmatan Allah setelah datangnya kenikmatan kepada mereka diganti dengan kekafiran. Imbak dimaja'at dalam sausayan atau tekopan nikmat ingman mengganti kufran dari kekafiran, maka Allah syadidul adab. Jadi wa itta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Apabila mengkafiri nikmat Allah ya sadidul iqab sama, yaitu banget disiksa. Maka hidup di dunia sangat sederhana. Apabila kamu ingin sukses, tumbuhilah hati kamu dengan rasa syukur, senang. Karena lain sakartum la azidannakum. Bagaimana bersyukur? Ya syukur saja. Syukur. Bagaimana saya bersyukur? Hutang saya itu menumpuk. Masa hidup selalu hutang? Enggak kan? Pernah kan? Enggak. Pada saat suatu saat itu tidak punya hutang. Ya pernah memang saya tidak punya hutang. Yaitu menjadi pematik bagi kamu itu untuk bersyukur. Bagaimana saya itu bersyukur? Kondisi saya sedang sakit. Masa hidup sakit terusan? Enggak. Pernah kan kamu sehat? Ya pernah. Nah, saat kamu itu sehat, kamu jadikan itu pematik. Bayangkan bagaimana kamu sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian dipatik menjadi nyala, akhirnya dipatik dengan rasa saat kamu sehat akan muncul namanya syukur. Jadi intinya jangan kamu fokus kepada hal yang negatif, karena negatif akan juga menarik negatif. Fokuslah kepada yang positif. Bagaimana caranya sekarang ketika kamu soal negatif? Jadi jangan kamu fokus pada negatif ini yang saat sekarang kamu rasakan. Kamu itu bisa berpetualangan dengan cara imajinasi dengan mengflashback masa lalu. Pada saat itu kamu itu ketemu diberi kenikmatan ini, itu menjadi pematik rasa itu. Kamu gugah lagi dalam diri kamu untuk menjadi rasa senang, rasa bersyukur. Nanti otomatis pandangan kamu tidak kepada hal yang negatif. Nah, kalau hukum di dunia itu namanya the law attraction ya, yang cara hukum tarik menarik. Apa yang kamu tarik dari kehidupan ini itu yang akan muncul menjadi wujud nyata. Ketika kamu itu menarik berkelimpahan, rasa nikmat, rasa senang, rasa kaya, punya uang banyak, mempunyai fasilitas selek, itulah yang akan jadi kenyataan. Nah, gitu. Apabila kamu itu fokus dan menarik sesuatu yang negatif, rasa keterbatasan, rasa miskin, sakit, punya masalah besar, itu yang akan terjadi. Itu namanya rumus the law attraction. Apa yang kamu tarik dalam kehidupan itu akan jadi kenyataan. Dalam kenyataan ini itu tunggu saatnya. Karena refleksi hidup yang kita rasakan sekarang itu adalah hasil refleksi apa yang kamu tanam kemarin. Berarti kamu harus gimana setiap harinya? Harus selalu fokus kepada pengembangan diri, tambah ilmu, tambah sahabat, tambah uang, dan hidup senang. Seperti saya ini selalu setiap hari itu tambah senang.
mondar-mandir, tidak ada fokusnya untuk yang negatif. Gitu. Lah memang sulit ketika kamu didera yang namanya misalnya hutang atau sakit atau masalah berat. Bagaimana? Kamu itu harus jangan menghadap itu. Ibaratnya umpama kamu melihat TV, TV yang kamu setel selalu saja harus kamu dipaksa ya. Kamu merasa dipaksa untuk melihatnya gambar di dalam TV itu, tapi gambar itu tidak enak, negatif. Solusinya apa? Matikan powernya, kamu lari keluar dari area itu. Lah iya, lari kemana? Ke dukun. Itu kesalahannya di situ. Makanya ketika ada masalah apa-apaan, keluarlah kamu dari rumah, cari tempat, cari teman, cari suasana yang baru, sehingga pikiran kamu tidak fokus kepada apa yang kamu lihat saat itu, yaitu katanya tidak enak. Ibaratnya kamu dilihat TV orang enak, ya gantilah gelombang ya. Nggak setiap dina aku demonstrasi ini banjir kan negatif. Kamu ganti channel saja, channel yang bagus-bagus ya. Kalau misalnya sinetron, K-pop ya, Korea pop jadi ini. Sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu kayak gitu. Iya, repotnya kayak mengkono. Jadi nek duwe bojo elek, kowe langsung keluar dari zona itu, kamu nyetel TV, nggolati channel yang memutar sinetron sing ayu-ayu jarene. Wah, itu. Ya ini caranya seperti itu. Jadi jangan sampai nikmat itu kamu gantikan dengan kekufuran. Kamu syukuri saja dengan cara kamu itu mengamati Allah memberikan aku ini untuk apa. Maka amati, misalnya kamu mempunyai uang itu kamu lus-lus, kamu jak komunikasi. Karena uang itu kertas, sama dengan kertas-kertas yang lain seperti koran, seperti buku yang sebenarnya tidak ada harganya. Tetapi ketika kamu pegang, kemudian kamu pandang, kamu rasa, kamu akan mempunyai perasaan bahwa dengan uang ini saya sangat bersyukur bahwa orang banyak di luar sana ngejar-ngejar uang ini, tapi uang ini kok hinggap ke tangan saya. Ini adalah bentuk yang luar biasa. Saya sangat bahagia karena uang ini oleh mereka dikejar-kejar dan ternyata uang ini milik saya. Yang sekarang ada di hadapan saya. Dengan uang ini aku bisa beli rokok, beli lombok, atau bahkan membantu orang-orang yang membutuhkan, bersedekah atau apa saja. Dengan uang ini aku merasa bahagia. Aku merasa sangat-sangat bahagia karena saya termasuk orang yang kaya raya. Bedane wong sugih karo melarat, nek wong duwe duit ya sugih. Dengan uang yang ada di hadapanku ini aku merasa sangat-sangat unggul, sangat-sangat utama dibanding orang lain yang tidak memiliki uang yang ada di tangan saya. Karena ternyata uang itu dikejar-kejar dari Sabang sampai Merauke mencari uang ini, dan mereka tidak ketemu-ketemu, umpetan disake aku. Gitu caranya. Itu mantra ajaib. Jadi nek kamu mempunyai uang, kamu mantra-mantrai tidak komunikasi. Persis kue agidune yang tunem. Itu pandang-pandang kita. Ya kertas ya podo-podo kertasnya. Kamu itu saya sangat tersanjung, saya sangat bahagia. Orang-orang di luar sana pemuda yang katanya lebih ganteng daripada saya, lebih glowing daripada saya, itu saja kamu tolak dan kamu memilih saya. Sekarang kau di hadapan saya sangat bahagia dan beruntung karena kamu telah saya kuasai. Ini kayak itu. Jadi kamu itu pandangannya uang itu jangan menjadi sumber masalah atau mematik hubungan yang negatif. Kebanyakan itu orang bermasalah dengan uang, dikejar-kejar, dibuang. Kemudian ketika dibuang saja itu, kerja kesel apa tuh kok diguang. Itu kan ya, itu kamu bermasalah. Amati, kamu masih muda, jangan sampai ada bermasalah kamu dengan
uang. Oh, yang udah tua-tua itu seperti bapak kamu itu masih bermasalah dengan uang. Orang yang bermasalah dengan uang akhirnya uang juga tidak mau hingga pada dirinya karena bermasalah. Maka selesaikanlah urusan kamu dengan uang. Jadi ada uang ya biarin saja. Anggap saja seperti ya mungkin cewek atau apa dengan unsur kasih sayang, karena uang itu tetap saja bisa bermanfaat. Uang itu bisa saja membantu. Uang bisa saja membantu, bersedekah dan sebagainya. Jadi kamu harus memandang uang itu dengan cara kasih sayang, bukan dengan cara menghamba. Mau kemana kamu? Ke Jakarta. Mencari apa? Cari uang. Lah itu kan ketondak, menghamba sekali. Coba sekarang kan dulu. Kamu bisnis atau orang bisnis, kemudian modalnya hutang bank, kemudian cicilan ini, cicilan itu. Kemudian kamu kerja 24 jam, potong masa tidur, kamu sikil gondas, enggak sikil itu mencari uang, ujung-ujungnya apa? Kanggo nyerutang perbankan. Itu kamu jadi ketiplake bank. Ya kan? Ketiplake uang itu sendiri. Ketiplake uang. Itu kebanyakan orang. Apabila saatnya kenceng atau apa tiba, langsung kamu panik, jatuh tempo. Kisah yang kelewat siapa? Geseng kayak yang ketika jatuh tempo kamu panik kayak luar biasa, itu menunjukkan kamu bermasalah. Jadi hubungannya biar, makanya aku melatih hubungan uang itu jangan bermasalah, santai saja. Uang banyak, ya anggap saja kertas koran biasa. Sedikit, ya ndak ada pengaruhnya sama. Ndak punya uang, ya ndak ada pengaruhnya. Biasanya orang bermasalah itu, nak orang duit langsung letruk. Akad duit bingung, ya kan? Ya itu. Zuyyina lil ladzina kafaru al hayatad dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nih. Fa in zalaltum fa fasika in zalaltum, in syarat jawab robot syaratnya in zalaltum fil fa'il fil zala fa'ila domirtum jumlah fil fa'il orang mahale jadi fil syaratnya in min ba'di ma jerma jurjura min majuri ba'di malak talib malakat zalaltum talib min ba'di ma masdariyah. Ma huruf masdar, maknanya yento, tutu barang, nek barang mana ma mausulah. Ya ma masdarnya juga mausul, tapi bentuknya huruf, jadi mausul harfi. Kalau nak si maknanya barang atau perkara, itu ma-nya adalah ma mausul ismi. Ma mausul harfi atau ma masdariyah. Ja'atkum fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir. Fi'il ja'at tak tanis maf'ul muqaddam dhamirkum fa'il mu'akhir al-bayyinatu. Jumlah ja'atkum fil maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir ora ono mahali di silai ma. Jumlah ma semat khule di ta'bil masdar. Di mahal jar dadi mudhaf ilai ba'di. Itu cara narkibi. Jadi masdariyah adalah mausul harfi, maka lafaz setelahnya harus jadi silah. Kemudian digabung. Ya jumlah ja fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir ora ono mahali disilai ma. Jadi silah karena ma masdariyah adalah ma mausul harfi. Jumlah ma samat khule ditakwil masdar. Kemudian dijumlah setelahnya juga dimasukkan. Jadi takwil masdar di mahal jar dadi mudhaf ilaihi ba'di. Fa'lamu fa'jawab i'lamu fil fa'il fil i'lamu fa'il dhamir wawu. Ana ismi ana khobar ana ismi ana Allah khobar ajizun khobar sanine hakimun. Jumlah ana si ismi khobare di mahal nasab dadi maf'ul bai i'lamu. Jumlah i'lamu fil fa'il maf'ul bai di mahal jazm dadi jawab in. Jumlah in syarat jawab di mahal nasab dadi maf'ul kaul kang den buang. Hal yanduruna hal huruf istifham. Hal huruf istifham. Yanduruna fil fa'il fil yanduruna fil fa'il yanduruna fil fa'il.
Jadi ila ayatia engko ila istisna mufarrah. Ya, ana ta atau ora padha nunggu atau ora padha ningali kejaba ing yen to, ora padha ningali. Dadi fil fa'il maf'ul bih ngono ya. Fil yanduruna fa'il dhamir wau. Illa istisna mufarrah. Illa istisna mufarrah adalah lafal setelahnya illa itu lafal sebelumnya illa di depannya itu langsung ngamal pada lafal setelahnya illa. Jadi istilah mufarrah. Syaratnya illa istilah mufarrah jatuh setelah nafi atau serupa nafi. Serupa nafi atau yang mirip nafi itu adalah huruf istifham atau perabat istifham. Maka benar ini sudah. Jadi maka ditafsiri ma ayatia an mausul harfi. An mausul harfi. Ya'tiyahum fil maf'ul muqaddam fa'il muakhir. Fil ya'tiya maf'ul muqaddam dhamirhum fa'il muakhir Allahu. Jumlah ya'tiya fil maf'ul muqaddam fa'il muakhir ora ono mahale disilai an. Karena mausul harfi adalah punya istilah. Mausul an jumlah an semat khule padha karo maun. Jumlah an semat khule ditakwil masdar di mahal nasab dadi maf'ul bayan duruna. Jumlah yanduruna fil fa'il orang ma'ala dari jumlah budaya. Fi dulalin jar majrur fi majrur dulalin malak ta'ala malaka ayatiyat talaka fi dulal. Min ghomamin. Jar majrur min majrur ghomamin malak taluk malake dulalin taluke min ghomamin. Wal malaikatu atif matuf ala atif umum matuf malaikatu matuf ala Allahu. Jihad jami'ata podo dadi fa'ile ya'tiya wa qudiya wa istinaf. Qudiya fi'il naib fa'il fi'il qudiya naib fa'il al-amru. Jumlah qudiya fi'il naib fa'il orang ma'ala dadi jumlah ibtidaiya. Wa ilallahi wa istinaf. Ilallahi jar majrur jar ila majrur Allah wa la ta'ala mu'alaka turja'una. Turja'u fa'il ta'aluka ilallahi. Turja'u fil naif fa'il fil turja'u naif fa'il al umur. Jumlah turja'u fil naif fa'il orang normal. Sal fil fa'il fil sal. Fa'il dhamir fil fa'il maf'ul bih. Fil sal fa'il dhamir mustatir wujub takdiri anta. Maf'ul bih bani mudhaf Israila mudhaf ilaih. Jumlah sal fil fa'il maf'ul bih orang normal jadi jumlah ibtida iya kam atainahum fi'il maf'ul fi'il fa'il maf'ul awal maf'ul sani fi'il ata fa'il dhamirna maf'ul muqaddam maf'ul awal dhamirhum maf'ul sanine kam. Kenapa harus didepankan? Karena kam adalah istifham. Istifham harus lahas sadrul kalam, yaitu harus diletakkan di depan. Sebenarnya harus jatuh sedulahum karena maf'ul kedua. Kam atainaum fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani. Fil ata fa'il dhamirna maf'ul awal dhamirhum maf'ul sani nekam. Jumlah atainaum fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani ora ono mahale di jumlah budaya. Min ayatin jar majrur jar min majrur ayatin mualak taluk mualake ataina ta'aluk min ayatin bayinatin mausuf sifat bayinatin mausuf ayatin wa man yubaddil wa istinaf man syarat jawab prapos syarat man yubaddil fil fa'il maf'ul bih fil yubaddil fa'il dan mustatir jawas takdir wa kang bari marang man maf'ul bih nikmata mudhaf alai mudhaf ilaih. Jumlah yubadil fil fa'il maf'ul bih ora ono mahale di fil syarat man. Min ba'di ma jar majrur jar min majrur ba'di ma mausul harfi. Ja'adhum atau ma masdariyah. Masdariyah atau mausul sama. Ma mausul harfi. Ja'adhum fi'il fa'il fil ja'a fa'il dhamirna terjawas takdir ya kang bari marang nikmata maf'ul bih dhamirhum. Jumlah ja'adhu fil fa'il maf'ul bih ora ono ma'ala dadi fil syarat dadi
silaih ma jumlah ma madkhule ditakwil masdar di mahal jar dadi mudhaf ilaih ba'di. Fa innallaha fa jawab inna isime inna khabar inna isimina Allah khabar sadidun mudhaf al iqabi mudhaf ilaih. Jumlah inna seisime khabar di mahal jazm dumunung dadi jawabe man sartiyah. Dumunung dadi jawabe syarat man. Jumlah man syarat jawab ora ana malah jumlah ibtidaiyah. Jujina lilladzina kafaru wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.